Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang personal letter atau surat pribadi. Nah, sahabat belajar, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komennya ya. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Pada bagian pertama, kita akan membahas definition of letter. Menurut Oxford Dictionary, letter is a written, typed, or printed communication sent in an envelope by post or messenger. Sedangkan definition letter menurut Merriam-Webster Learner's Dictionary, letter is a direct or personal written or printed message addressed to a person or organization. Definisi lainnya dari letter adalah is a type of letter that usually concern personal matter and is sent from one individual to another. Atau bisa juga didefinisikan sebagai is a written message from one party to another containing information, fact, and application. Next, we continue about purpose of letter. Purpose of letter is to inform or convey about information from one party to another. Next adalah types of letter. Ada dua jenis types of letter, yaitu formal letter dan informal letter. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat perbedaan antara formal letter dan informal letter pada video kali ini. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke definition of personal letter. Personal letter is a type of letter that usually concern personal matters and is sent from one individual to another. Atau, personal letter is a letter that is written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Nah, dalam bahasa Indonesia, personal letter itu adalah surat pribadi. Nah, surat pribadi adalah surat tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan, biasanya yang terlibat hanyalah dua orang yang saling mengenal. Contoh personal letter itu adalah family letter, get friend letter, get well letter, fan mail, dan masih banyak lagi surat-surat pribadi lainnya. Social function of personal letter. First, to share information. Second, to apologize. Third, to express feeling. Fourth, to explore ideas or opinion. Fifth, to invite someone. Sixth, to tell experience. Seventh, to thank and congratulate. Useful expression for letter writing. First, delivering good news. Nah, delivering good news itu artinya adalah menyampaikan berita baik. Dalam menyampaikan berita baik, kita bisa menggunakan expression berikut ini, seperti I'm sure you will be happy to hear that. I'm sure that you'll be interested to know that. By the way, did you know that I'm totally ecstatic to hear about. I was happy beyond limits to read that. OMG, you'll never guess what happened. Second, delivering bad news atau menyampaikan berita buruk. Nah, dalam menyampaikan berita buruk, kita bisa menggunakan expression seperti I'm sorry, but I have to tell you that I'm extremely sorry to hear that. It was heart-wrenching to read about. Bad news. I'm afraid, but no way to avoid it.
So here it goes. Third, apologizing atau meminta maaf. Nah, dalam meminta maaf, kita bisa menggunakan useful expression seperti I would like to apologize for. I'm sorry that. Words are not enough to erase the pain I have given you, but I won't say how sorry I am. Fourth, useful expression in asking for help. Ini digunakan ketika kita mau meminta pertolongan. Nah, useful expression yang bisa kita gunakan adalah I wonder if you could help me. I hope it's not too much to ask, but I wonder if I could ask you a favor. Could you? Fifth, giving advice atau memberikan nasihat. Nah, dalam surat kita juga bisa memberikan nasihat. Useful expression yang bisa kita gunakan adalah well, I thought about it, and if I were you, I would. In your last letter, you asked me about, I think. In your last letter, you said you weren't sure what course of actions to take. I suggest, I think you shouldn't. Generic structure of personal letter. Yang pertama itu adalah date. Date itu adalah tanggal di mana surat tersebut ditulis. Yang kedua itu adalah address. Address adalah alamat di mana si penulis surat. Yang ketiga, salutation and name. Salam pembuka yang berisi nama dari si penerima surat. Yang keempat, itu adalah introduction. Introduction itu adalah bagian pembuka dari surat tersebut. Yang kelima, itu adalah body. Body itu adalah inti dari surat tersebut. Yang keenam, closer. Bagian yang mengindikasikan kalau surat tersebut akan segera selesai. Yang ketujuh, itu adalah complimentary close atau salam penutup. Dan yang terakhir, itu adalah signature, yaitu tanda tangan dan inisial dari si penulis. Untuk lebih memahami generic structure dari personal letter, marilah kita perhatikan contoh surat berikut. Setelah kita memperhatikan personal letter tersebut, maka kita bisa menentukan bagian-bagian dari generic structure dari surat tersebut, yaitu date, address, salutation and name, the content of the letter, yang terdiri dari introduction, body, and closer, dan closing, dan yang terakhir itu adalah signature. Expression that we can use in personal letter. Yang pertama itu adalah pada salutation atau pada salam pembuka. Nah, pada salam pembuka kita bisa menggunakan kata seperti dear, my dearest, dearest, my love, my lovely, my sweetheart, my best friend. Dan masih banyak lagi expression lain yang bisa kita gunakan. Pada closing atau salam penutup, kita juga bisa menggunakan kata yours, with love, sincerely yours, all the love, all the best, much love, best wishes, atau lots of love, dan masih banyak lagi kata-kata yang bisa kita gunakan. In starting the letter, itu adalah introduction. Nah, pada introduction, kita bisa menggunakan beberapa expression seperti how are you? Hope this letter finds you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you.
Sorry for answering late. I'm sorry, I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought I'm sorry to inform you that. Selain starting the letter, in conclusion, kita juga bisa menggunakan beberapa expression. Conclusion itu adalah bagian akhir dari suatu surat. Nah, pada conclusion kita bisa menggunakan expression seperti I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hear from you soon. My best wishes for the coming test. See you. I will write soon. I'm waiting for your reply. Looking forward to see you again. I will have to stop now. Bye. Nah, itu tadi contoh-contoh expression yang bisa kita gunakan. Tetapi tentu saja masih banyak yang lainnya ya. Nah, sahabat pembelajar, bagaimana? Sudah paham belum materi tentang personal letter atau surat pribadi kita pada video kali ini? Ibu harap kalian sudah mulai paham ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke latihan atau exercise-nya. Yuk kita cek exercise kita pada video kali ini apa? Nah, itulah akhir dari video pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua sudah mengerti tentang personal letter atau surat pribadi, sehingga anak-anak bisa membuat surat pribadi sendiri ya. See you next video. Bye-bye. See you.